trauma ureter. Ya. Trauma ureter ini jarang banget terjadi, lebih sering batu ureter yang terjadi itu ya. Tapi bisa juga terjadi ya pada kasus-kasus trauma ya, tidak kemungkinan bisa terjadi gitu. Tapi lebih seringnya iatrogenik sih. Itu kalau misalnya ada manuver-manuver tertentu dari urologi terdekat yang ternyata mengkhawatirkan, ya bisa jadi ada trauma ureter. Terus kalau trauma ureter tuh karakteristiknya dia bisa bikin struktur nantinya. Gitu. Oh nih, hal-hal lain yang bisa bikin ureteral trauma. Ya, jadi invasif dari cancer ya. Cancer tertentu itu dia memang secara staging ada invasi dia ke ureter. Contohnya CA cervix, CA ovarium, CA kolon itu pada staging tertentu dia tuh ada definisinya adalah lokal metastasis ke urological system gitu. Makanya pasien-pasien seperti ini bisa jadi chronic kidney disease gitu karena dia obstruktif nefropati ujung-ujungnya ya. Terus ya massa pelvis yang besar ya biasanya kayak teratoma bisa bikin juga gangguan ureter. Terus manipulasi endoskopi ya yang bisa bikin afusi jelas. Terus anamnesisnya apa ya? Jadi karena ureter ini syaraf anesiatik ya, dia bisa ada nyeri flank yang menjalar. Ya. Penjalarannya ke perineum dan ke inguinal nyerinya. Mual muntah selalu bisa ada pada kasus urological trauma yang bagian atas. Kemudian tanda ileus sama ya, kalau ada iritasi ke bagian peritoneum atau ke bagian kolon, dia bisa bikin nyeri peritonitis sama bisa bikin penurunan bising usus gitu. Terus kalau misalnya memang dia sifatnya kronis, dia bisa terjadi fistula, pembentukan fistula kalau sifatnya kronis. Gitu. Kemudian para penunjangnya sama, analisis selalu kita cari hematuria mikroskopik. Kapan sih kita bilang hematuria mikroskopik? Kalau misalnya dia ada eritrosit lebih dari 3 unit per LPB, lapang panah besar. Itu ada di pemeriksaan urinalisis. Kemudian foto polos abdomen kita mencari peningkatan kapasitas yang bisa terjadi. Kenapa? Karena iritasi peritoneum. Kemudian kita bisa lakukan retrografi, bisa melihat adanya obstruksi dan ekstravasasi cairan. Ya. Kemudian CT scan abdomen. Semua rata-rata CT scan abdomen. Kalau ini sih harus dirawat. Ya. Trauma buli. Ini biasanya sama trauma di bagian depan, biasanya disertai juga dengan adanya kecurigaan fraktur pelvis, dan fraktur pelvisnya ini bisa menjadi etiologi langsung ataupun hanya pendamping terhadap trauma bulinya. Kemudian, nah ini hematuria masih gross ya, karena sekali lagi pokoknya semua yang tidak memutus uretra itu bisa bikin hematuria nantinya, gitu. Karena darahnya akan tertampung ya, gitu. Hanya urethral rupture yang tidak ada hematuria sebenarnya, gitu. Shock hemoragiknya bukan karena ruptur buli ya. Shock hemoragiknya lebih sering terjadi karena pelvic trauma, gitu. Nanti kita sambil bahas di suatu slide di depan sini bahwa pelvic trauma itu adalah suatu perdarahan occult yang bisa tertampung cukup banyak dan dia harus lebih dari 2 liter untuk bisa bikin efek tamponade. Yang tadi saya bilang ya, efek tamponade itu adalah kalau misalnya kayak perdarahan subdural, epidural hemorrhage, kan dia numpuk-numpuk cairannya sampai akhirnya bikin hematom karena pada volume tertentu dia ada efek penekanan terhadap pembuluh darah dan bikin hemostasis kan. Nah, kalau pelvic trauma itu dia ruptur arteri femoralis itu bisa cukup banyak sebelum darah yang numpuk itu bisa bikin efek tamponade. Itu makanya shock hemorrhagic bisa dari situ. Terus tanda akut abdomen sama. Nah, kalau untuk rectal touche ya hanya bagian rectal rupture yang bisa bikin sebenarnya yang bisa bikin prostat melayang begitu. Tapi pada bentuk ruptur buli tertentu dia juga bisa prostat melayang. Nanti kita lihat gambarnya. Jadi samanya penunjangnya adalah CT scan, ya. Tapi ini kita bisa lakukan retrograde sistografi. Ya. Ada bisa kita lihat ada ekstravasasi dari cairannya. Nah, ini
Jadi ruptur ya, ini pantat ya. Kelihatan kan ya? Nah, ini anus. Oke, kita rectal touche, masuk ke sini, celup. Kita raba-raba di sini. Ini kan harusnya keraba prostat nih, yang nomor 3 ini prostat. Nah, kalau misalnya ada penumpukan cairan yang tidak seharusnya ada, ini jari kita yang mendorong-dorong ini akan terhalang oleh cairan tersebut. Nah, kapan ini bisa terjadi? Kalau dia ada extraperitoneal rupture dari buli yang robeknya di bagian posterior sini. Gitu. Ini mungkin akan sulit terjadi ya, kecuali ditusuknya dari belakang atau dari depan tapi tembus ke belakang gitu. Karena lebih lazimnya terjadinya ruptur itu intraperitoneal dan ekstraperitoneal tapi di bagian anterior gitu. Jadi prostat melayang itu bisa terjadi dua penyebabnya, kalau dia ruptur di buli bagian posterior atau dia ruptur uretra bagian posterior. Ya, bagian ya gitu. Posterior. Oke. Nah, ini kalau ruptur buli ekstraperitoneal yang di bagian sini ya, di bagian B, oke, dia akan ada ekstravasasi dari cairan retrograde sistografi ke bagian pelvic inlet. Tapi kalau dia di bagian intraperitoneal, dia di atas numpuknya, gitu. Nah, manajemen semua ABCD. Oke, dan ini jangan lupa harus dievaluasi ada faktor pelvis atau tidak. Nanti kita akan bahas faktor pelvis.